Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memberikan materi dengan topik hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Nikita Sindianti, kelas 12 MIPA 3, nomor absen 19. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya, agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi yang berlaku. Oke, yang selanjutnya adalah unsur-unsur perlindungan hukum. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Seperti kita ketahui, pemerintah harus mengayomi masyarakat, melindunginya supaya masyarakat itu merasa sejahtera. Contohnya, pemerintah mendirikan lembaga polisi untuk mengayomi masyarakat. Yang kedua yaitu jaminan kepastian hukum. Menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara contohnya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Unsur yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Tentunya, setiap aturan yang tidak ditaati akan dikenakan sanksi maupun denda bagi pihak yang melanggar. Penggolongan hukum. Hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Ada dua macam hukum tertulis, yaitu yang pertama, hukum tertulis yang telah dikomodifikasikan secara KUHP Perdata atau BW Bergenzelik Vetboek dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Modifikasi adalah pembukuan bahan-bahan hukum yang sejenis secara sistematis dan lengkap dalam suatu kitab undang-undang. Yang kedua yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis yang belum terkodifikasikan, misalnya hukum perkoperasian. Nah, kalau hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam
keyakinan di masyarakat, tetapi tidak tertulis, disebut hukum kebiasaan. Hukum tidak tertulis tidak tercantum dalam suatu dokumen, tetapi diyakini dan ditaati oleh suatu masyarakat tertentu. Dalam praktek kenegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contoh, pidato presiden, tradisi, adat istiadat, kearifan lokal. Itu macam-macam perlindungan. Macam-macam perlindungan hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 1999. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Yang kedua, AHAKI. Perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kelayakan intelektual. Ketiga, itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang hak cipta. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu tentang merek. Yang keempat yaitu KUHP berkaitan dengan perkara pidana. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 29 Ayat 2 Tahun 2000 yaitu tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yaitu tentang paten. Selanjutnya yaitu dampak perlindungan dan penegakan hukum. Dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dan mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Nah, yang kedua ada tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal tersebut dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Nah, yang ketiga yaitu mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan bagi orang. Perdamaian akan terwujudnya apabila orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Nah, yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan penegak hukum. Yang pertama, hukumnya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara,
serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Kedua, penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegak hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, sarana dan fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut mencangkup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegak hukum. Yang terakhir yaitu kebudayaan. Hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Oke, sekian dari pemaparan materi dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa komen di kolom komentar. Dan masih ada pertanyaan, bisa hubungi nomor IG yang ada di sini. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya Rahayu.